Apakah semua nabi itu menerima ajaran yang sama dari Allah? Semua benda angkasa dalam semesta raya ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa tanpa serikat. Dialah yang mengembangbiakkan manusia ramai ini dari satu diri untuk mengabdi kepadanya. Karena itu tidak mungkin Tuhan Yang Maha Esa memberikan ajaran hidup yang berbeda untuk tujuan yang satu pada manusia yang berasal dari diri itu. Secara pendek dapat dijawab bahwa semua nabi itu menerima ajaran hidup yang sama dari Allah yang mengutusnya. Surat 42 ayat 13. Dia mensyariatkan bagimu dari agama itu apa-apa yang dia wasiatkan pada Nuh, begitupun yang kami wahyukan kepada engkau, serta apa-apa yang kami wahyukan pada Ibrahim dan Musa dan Isa, agar kamu mendirikan agama itu, dan janganlah berpecah-pecah padanya. Amat besar artinya atas orang-orang musyrik apa-apa yang kamu seru mereka kepadanya. Allah memilih orang yang dia kehendaki kepada agama itu, dan dia beri petunjuk kepada orang yang tobat kembali. Semua nabi itu menerima ajaran Islam dari Allah, dan selaku Rasul mereka menyampaikan agama itu kepada masyarakat. Itulah agama yang disusun Allah, hukumnya sesuai dengan fitrah manusia dalam hidup. Sebaliknya, manusia diciptakan Allah sesuai pula dengan ketentuan hukum yang termaktub dalam Al-Quran, disebutkan pada surat 30 ayat 30. Hal demikian berlaku di setiap planet, dan Allah tidak menerima agama lain yang hanya disusun oleh manusia sendiri, dan merugilah orang yang tidak memeluk agama Islam dalam hidupnya kini. Perhatikan maksud surat ke-3 ayat 83 dan surat ke-3 ayat 85. Nabi Nuh beragama Islam, tertulis pada surat ke-10 ayat 72. Agama yang disampaikan Musa juga Islam, tersebut pada surat ke-10 ayat 84. Sementara itu orang dapat mengetahui ajaran Musa yang kini diantaranya juga tertulis dalam Bible, Old Testament, Kitab Keluaran atau Exodus. Di sana akan diketahui orang bahwa Musa mengajarkan agama Tauhid, Unitary Faith, dan dia amat mencela berlakunya kemusyrikan. Bani Israel dulunya menganut ajaran Tauhid, tersebut pada Al-Quran surat ke-10 ayat 90, di mana dinyatakan bahwa Fir'aun di waktu menghadapi maut mengakui beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang padanya telah beriman Bani Israel. Agama yang dianut Ibrahim, Ishak dan Yakub adalah Islam dengan ajaran Tauhid tersebut pada surat kedua ayat 133. Malah Ibrahim itu sendirilah yang secara resmi menamakan agama dengan Islam, termaktub pada surat ke-22 ayat 78. Karenanya amat aneh jika Bani Israel, anak cucu Yakub itu, ada yang menamakan agamanya dengan berbagai istilah dan simbol. Isa Al-Masih dan para pengikutnya menyiarkan agama Islam, terbukti pada surat ketiga ayat 52. Malah dia sangat membenci kemusyrikan dan tidak pernah menyatakan dirinya anak Tuhan. Lihatlah surat ke-5 ayat 72 dan surat ke-5 ayat 116. Dalam New Testament, Nabi ini menyatakan bahwa pengakuan atas keesaan Tuhan adalah perintah pertama. Cobalah perhatikan ayat Bible. Demikian nyata keterangan dalam Al-Quran. Begitu pula ayat Bible yang dikutipkan di atas tadi, bahwa semua Rasul itu menganut dan menyiarkan agama Tauhid dengan nama Islam. Pada ayat Bible di atas, nyatalah bahwa Isa Al-Masih adalah seorang Rasul yang menyampaikan wahyu dan ajaran Allah yang mengutusnya.